Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaria Ramadhani dari kelas IF23D. Saya di sini akan membacakan materi tentang sistem operasi. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi SO adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai pengelola sumber daya perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak software pada komputer. Sistem operasi bertindak sebagai perantaran antara pengguna dan perangkat keras untuk memastikan komputer dapat digunakan secara efisien dan efektif. Fungsi sistem operasi mengelola proses yang berjalan di sistem, termasuk pembuatan penjadwalan dan penghentian proses, mengatur penggunaan memori utama oleh berbagai aplikasi dan memastikan tidak terjadi konflik, mengelola file dan direktori pada perangkat penyimpanan, mengatur komunikasi antara perangkat keras I/O dan perangkat lunak, menjaga data dan sumber daya sistem dari akses yang tidak sah, menyediakan sarana bagi pengguna untuk berinteraksi dengan sistem baik melalui Command Line Interface (CLI) maupun Graphical User Interface. Jenis-jenis sistem operasi. Sistem operasi batch memproses pekerjaan dalam bentuk batch tanpa interaksi langsung dengan pengguna. Dirancang untuk memproses tugas-tugas yang membutuhkan respon dalam waktu tertentu, memungkinkan beberapa pengguna mengakses komputer secara bersamaan. Mendukung operasi pada komputer yang terhubung dalam jaringan, contoh Novel Netware, Windows Server. Digunakan pada perangkat bergerak seperti smartphone dan tablet, contoh Android, iOS. Perkembangan sistem operasi. 1. Generasi pertama, sistem tidak memiliki sistem operasi, penggunaan harus langsung berinteraksi dengan perangkat keras. 2. Generasi kedua, mulai digunakan sistem batch untuk meningkatkan efisiensi. Generasi ketiga, diperkenalkannya multitasking dan sistem operasi interaktif. 4. Generasi keempat, sistem operasi modern dengan GUI, dukungan jaringan dan kompatibilitas multiplatform. Keamanan sistem operasi. Autentikasi mengidentifikasi pengguna melalui kata sandi, sidik jari, atau metode lainnya. Otoritasi memberikan hak akses pada pengguna sesuai levelnya. Enkripsi melindungi data dengan mengubahnya menjadi format yang tidak bisa dibaca tanpa kunci khusus. Proses dalam sistem operasi. Pembuatan proses. Sistem operasi membuat proses baru ketika aplikasi dijalankan. 2. Penjadwalan proses. Sistem operasi menentukan proses mana yang akan dieksekusi lebih dahulu berdasarkan algoritma penjadwalan seperti FCFS, SGF, atau round robin. Nomor 3. Penghentian proses. Proses dihentikan ketika selesai atau karena permintaan pengguna. Contoh sistem operasi. Microsoft Windows digunakan secara luas di komputer personal, menyediakan GUI yang user-friendly. Yang kedua, Linux, sistem operasi open source yang fleksibel dan dapat dikustomisasi. Banyak digunakan di server dan superkomputer. Yang ketiga, MacOS, dikembangkan oleh Apple untuk perangkat MacOS, menawarkan integrasi yang baik dengan ekosistem Apple. Yang keempat, Android, sistem operasi berbasis Linux untuk perangkat mobile, mendukung berbagai aplikasi dari Google Play Store. Yang kelima, iOS, sistem operasi untuk perangkat mobile Apple seperti iPhone dan iPad, terkenal dengan keamanan dan optimasinya. Kesimpulan, sistem operasi adalah elemen vital dalam pengelolaan sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer, dengan fungsi utama yang mencakup manajemen proses memori, perangkat penyimpanan, dan keamanan. Sistem operasi memastikan efisiensi dan kendala dalam operasional komputer. Sistem operasi telah berkembang dari generasi awal yang sederhana menjadi sistem modern yang kompleks, dengan berbagai jenis dan fitur yang dirancang untuk kebutuhan spesifik.
seperti desktop, server, dan perangkat mobile. Pemahaman tentang sistem operasi memungkinkan penggunaan dan pengembang untuk memanfaatkan teknologi komputer secara optimal dalam berbagai aplikasi. Perkenalkan, nama saya Oktaria Rahmadani, NPM 233 IF23D. Di video kali ini saya akan membahas mengenai analisis SWOT tentang diri saya sendiri. Yang pertama yaitu kelebihan saya memiliki kemampuan untuk bekerja keras dalam menghadapi rintangan untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, saya memiliki kemampuan untuk mengolah waktu dengan baik. Namun, kelemahan saya memiliki sifat yang takut melangkah seperti ragu dalam mencoba hal baru, dan saya suka menunda-nunda pekerjaan. Selanjutnya, peluang, di mana saya memiliki peluang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya memiliki tantangan yang harus saya hadapi, salah satunya persaingan yang kuat di pekerjaan, di mana saya harus benar-benar bekerja keras untuk dapat melewati itu semua. Sekian analisis SWOT dari diri saya sendiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.